Shalom. Kembali saya sapa Shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Sebelum saya menyampaikan khotbah, kita akan melihat film sebentar ya, 3 menitan, gak lama. I know you didn't get anyone to catch you. You just slammed your door into my car. At least you can do the same. Sorry, lady. Take that Kalau out. pintumu telah kena tipu. I'm ready to resell that. I'm sorry. See? Like that. Dibalas dan dia katakan maafkan saya. Gantiannya satu dibalas 2, ini dibalas lebih. Dia pikir udah aman. Dia merasa menang nih. Saya menang nih. Dia pergi. Nah, ternyata ini pergi lagi dia. Diikuti. Nggak cukup satu kali dia nabrak jalan kaki. Pikir aman juga nih dan padahal di mobilnya ada tulisannya tuh, war is not action, ya. Peperangan itu bukan jawaban, tapi dia perang. Masih belum puas ya, dan mobilnya udah pada hancur. Ya, udah sampai di situ. Jadi apa? Dua-duanya hancur ya. Kita mau buka Alkitab kita ambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kayaknya kita udah hafal. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Untuk firman Tuhan ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana seorang ibu itu ya, power of emak-emak itu ya, satu dibalas lagi, nggak ada habisnya. Nah, kita akan berbicara tentang penguasaan diri. Di dalam buah roh ini ya, di dalam Galatia, kata penguasaan diri menggunakan kata Yunani ekrateia, yang berarti berkuasa atas diri sendiri, atas hawa nafsu, bisa berupa seksualitas, dan naluri atau keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, dan juga emosi, sehingga bisa memposisikan dirinya dengan benar dan bertindak dengan benar pula. Bisa juga berarti
enkrateia ini berarti memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, dan bisa juga berarti mendisiplinkan dirinya, ya, atau mengendalikan dirinya. Dan yang menarik, ya, kata penguasaan diri yang ada di buah-buah roh itu sama dengan yang ada di 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya. Jadi menguasai dirinya menggunakan kata yang sama. Ya, kalau kita lihat seorang pelari, karena di ayat sebelumnya dibahas tentang satu pertandingan, seorang pelari bagaimana dia ketika masuk di dalam pertandingan. Ya, setiap kita berlari dalam satu pertandingan. Nah, pas di garis startnya, ya, kalau orang lomba itu kan 1, 2, 3 gitu ya. Maka dikasih laserno buat semua harus berlari, ya, dikatakan semua harus berlari masuk di dalam perlombaan. Tapi bagaimana seorang pelari itu dia harus mengendalikan seluruh anggota tubuhnya. Seorang pelari matanya harus fokus. Dia kalau nggak fokus, dia bisa larinya nggak lurus. Atau ketika dia berlari, tapi dia mikir, iya, saya tadi naruh uang saya di mana ya? Gitu ya. Nanti dia akan berlarinya tidak sesuai dengan yang seharusnya, gitu. Karena pikirannya bercabang, matanya melihat yang lain, atau mungkin kakinya, ya dia nggak bisa lari dengan sempurna, bukan lari tetapi berjalan, gitu ya. Dia nggak fokus. Nah, maka dikatakan menguasai dirinya, mendisiplinkan dirinya, sehingga penguasaan diri ini ibaratnya ya sesuatu hal yang menyeluruh di dalam kehidupan kita yang sangat penting, gitu. Sehingga kita itu bisa mencapai tujuan kita, karena setiap kita diciptakan Tuhan punya tujuan. Dan untuk mengendalikan diri ini, untuk menguasai diri ini, nggak bisa diwakilkan. Harus diri kita sendiri, gitu ya. Orang lain nggak bisa mengendalikan kita. Mungkin bisa mengendalikan hanya sekian persen, gitu. Tapi porsi yang lebih banyak itu dari diri kita sendiri, untuk mengarahkan, memerintahkan diri kita, untuk melarang diri kita, membatasi hal-hal seperti hawa nafsu, keinginan, ya, kegemaran, hobi itu kan harus direm dari diri kita sendiri. Mungkin kalau suami atau istri yang melarang, ya cuma seperti angin lalu lah, gitu ya. Ketika kita makan sesuatu yang menjadi kesukaan kita, kalau orang ngomong ya angin lalu, tapi harus dari dirinya sendiri. Demikian juga dengan amarah, hasrat, emosi, kecanduan, ya, egois dan lain-lain. Jadi penguasaan diri itu dimana kita menaklukkan dan mengontrol keinginan kita, baik keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup. Mengapa penguasaan diri itu penting? Ya, ternyata penguasaan diri itu adalah untuk diri kita sendiri, akan mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri. Ya, seperti flyer saya yang mungkin dilihat agak berbeda, saya menggunakan kata take over, ya, pengambil alihan atau mengambil alih, berarti kita merebut, mengambil alih diri kita. Powernya ada di diri kita, dimana kita bisa menjadi milik Allah, atau justru sebaliknya kita dapat menjadi milik si iblis, gitu ya. Di dalam Amsal 16 ayat 32, Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Melebihi orang yang merebut, take over, ya, mengambil alih, ya, kayak rumah misalnya ada orang yang udah nggak bisa bayar kredit,
akan di overcredit gitu ya. Itu kan berarti take over, mengambil alih, mengambil satu tanggung jawab. Jadi orang yang bisa merebut, orang yang bisa mengambil alih, tentunya orang yang bisa menguasai diri, ya. Di mana penguasaan diri itu ternyata memiliki kekuatan, ya. Dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Tapi sebaliknya, ketika kita bisa menguasai diri, berarti kita seperti kota yang punya tembok. Ya. Kalau zaman dulu itu sebuah kota dia punya benteng-benteng, tembok-tembok, ya. Makanya kayak kota Yeriko ketika akan ditaklukkan oleh bangsa Israel, mereka mengelilingi itu tembok, ya, sehingga tembok itu rubuh. Nah, ketika tembok itu rubuh, disitulah sebuah kota dapat direbut. Jadi ketika kita menguasai diri kita, berarti kita punya power, kita punya kekuatan, kita punya tembok. Kita nggak bisa diperdaya, kita nggak bisa diintimidasi oleh iblis. Dikatakan orang yang menguasai diri, ya, dia bisa take over, mengambil alih, karena dia adalah orang yang dewasa rohani, ya. Kenapa? Menjadi dewasa rohani adalah satu proses perjalanan, gitu ya. Nggak bisa langsung kucuk-kucuk lahir baru langsung dewasa rohani. Ada proses yang dihadapi. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini adalah satu rentetan mata rantai. Jadi penguasaan diri itu ternyata ada di tengah-tengah. Kalau diputus berarti kita tidak melewati satu proses, sehingga kita tidak akan menjadi yang namanya dewasa rohani. Kalau buah, harusnya ketika dia melewati proses itu kan tahap demi tahap, ya. Sehingga dia matang di pohon, ketika dimakan enak, gitu ya. Tapi kan hari-hari ini enggak, masih setengah matang, mengkel gitu ya. Bahkan mungkin masih kecil, udah diambil, udah diperemin gitu. Jadi ketika dia buah mangga itu pun manis, tapi manisnya tidak semanis ketika dia matang di pohon, ya. Gak usah jauh-jauh kayak durian gitu ya. Bagaimana durian, wanginya boleh sama, wangi, harumnya boleh sama, tetapi ketika dirasakan akan berbeda ketika makan durian yang jatuh dari pohon dan durian yang udah diimbu, dipermin, ya, dimatengin. Jadi akan berbeda. Maka seorang yang menguasai diri, dia akan menjadi seorang yang dewasa rohani. Selanjutnya, orang yang dapat menguasai diri dikatakan dapat merebut kota, berarti orang itu dapat diperhitungkan Tuhan. Dia diakui Tuhan, dia tidak ditolak oleh Allah. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi menguasai diri membuat kita diperhitungkan oleh Tuhan. Selanjutnya, orang yang dapat merebut kota, take over, berarti dia memiliki penguasaan diri yang telah teruji, ya, sehingga dia dapat menjadi saksi atau teladan. Di dalam Titus 2 ayat 6 sampai 7, ya, hari ini begitu banyak ayat, dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya. Ketika dia menguasai diri di dalam segala
hal, maka dia akan menjadi teladan. Penguasaan diri itu bersifat kekal, artinya mendatangkan upah di masa datang setelah kematian. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25b dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi betapa pentingnya penguasaan diri bagi kita anak-anak Tuhan, di mana kita harus benar-benar menjadi seseorang yang bisa take over diri kita sendiri. Kita bisa mengambil alih diri kita sendiri, kita bisa mengontrol diri kita sendiri, bahkan kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri untuk benar-benar menjadi anak Allah, anak kepunyaan Allah. Kita nggak diperbudak lagi, ya. Ketika bangsa Israel di dalam masa peperangan, ketika mereka melawan bangsa-bangsa Filistin, bangsa Kanaan, ketika mereka akan menduduki satu kota, ketika mereka kalah, maka mereka akan dikuasai oleh penguasa, gitu ya. Mereka bisa dijadikan budak, gitu ya, membayar upeti yang tinggi, gitu ya, diperintah ya harus nurut, namanya dikuasai. Nah, demikian hidup kita. Kita mau menjadi seorang pemenang ataukah kita mau menjadi seorang yang kalah? Lalu apa yang perlu kita kendalikan di dalam diri kita? Ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 yang tadi, ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi yang perlu kita kendalikan adalah keseluruhan dari diri kita, bukan satu bagian, ya, harus utuh, gitu ya. Bahkan di dalam Titus 2 ayat 6 dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi selalu kata menguasai diri diikuti dalam segala hal, ya. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Anggota-anggota tubuh kita nggak bisa hanya sebagian yang kita kendalikan, harus seluruhnya, gitu ya. Seperti kita mau ngambil sesuatu, otak kita, saraf kita akan memerintahkan pada tangan kita, ayo gerak, ambil, gitu ya. Walaupun dia nggak ngomong kan, ambil, gitu. Tapi kita akan lakukan ambil. Tapi coba kalau orang yang sudah memiliki gangguan saraf, ya, dia nggak akan bisa ngambil dengan sempurna. Bisa tangannya sambil getar-getar, gitu ya. Bisa nggak nyampe, untuk ngambil itu nggak nyampe, baru disentuh langsung jatuh. Karena apa? Dia nggak bisa menggenggam. Nah, itu karena pengendalian diri tubuhnya tidak sempurna, nggak utuh, hanya sebagian. Di dalam Roma 6 ayat 9 itu juga dikatakan, di mana anggota-anggota tubuh kita ini, ya, nggak bisa satu cemar satu enggak, ya. Di dalam bagian-bagian tubuh kita harus mau menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan, ataukah menjadi hamba cemar yang membawa kedurhakaan. Maka yang pertama, kita menguasai mulut kita. Berbicara tentang mulut, di sini berbicara tentang nafsu di dalam hal makan. Di dalam Amsal 25 ayat 16, Amsal 25 ayat 16 dikatakan, kalau engkau makan madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Jadi kita harus menguasai mulut kita dalam hal makanan. Mungkin ada yang sudah makan madu, pasti sudah ya, karena itu udah umum supaya menyehatkan tubuh. Kalau dimakan pasti rasanya manis ya, seperti gula gitu, dan enak. Kalau kita makan 1 sendok enak. Kalau kita makan 2 sendok mungkin masih enak. Kalau kita makan 3 sendok mungkin ada yang masih enak. Kalau kita makan 4 sendok, 5 sendok, 6 sendok
7 sendok, lama-lama enak, ya, enak, blenger gitu ya. Udah ngelihat aja, bahkan mungkin kalau hari ini kita makan 1 botol madu, besok kita ngelihat madu, kita udah gak mau ngelihat, ya. Itu ya biasanya, nggak usah jauh-jauh ibu-ibu. Kalau hari ini masaknya kira-kiranya banyak dengan porsi yang banyak, masak selesai masak udah nggak pengen makan. Kenapa? Udah ngerjain, udah ngeliat itu makanan bentuknya, baunya gitu ya. Walaupun wangi, walaupun enak, tapi pas udah selesai udah nggak pengen makan. Gitu. Kenapa? Karena udah enak. Gitu. Jadi mengendalikan mulut kita untuk kita tidak makan. Bahkan di Amsal 23 ayat 1 sampai 2 dikatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, ya biasa kalau duduk makan dengan pembesar itu makanannya pasti enak, makanannya pasti banyak, makanannya pasti beraneka macam, nggak mungkin cuma makan sayur sama rendang tok gitu ya. Kalau mau pembesar udah pasti dengan kawan-kawannya. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depannya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu apabila besar nafsumu. Jadi kita harus dapat mengendalikan mulut kita dalam hal makanan. Kenapa? Karena banyak penyakit yang disebabkan oleh makanan. Ya. Bahkan pepatah Cina gitu ya dikatakan gini, pinjong korup, pinjong korup, yang artinya penyakit itu datangnya dari mulut. Benar juga ya, penyakit itu datang dari mulut. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kita makan ya rendang cuma sepotong aja, itu bergizi bagi tubuh. Tapi kalau semakin banyak, tubuh tuh bingung gitu ya. Dia ngolah, memang benar jadi vitamin, tapi karena vitaminnya kebanyakan, tubuh itu bingung mau dikemanain nih vitaminnya gitu ya. Akhirnya dia autoimun. Makanya hari-hari ini banyak penyakit yang disebabkan oleh autoimun. Bahkan orang yang menjaga menu supaya sehat banyak yang kena autoimun. Itu kenapa? Walaupun dia makan sehat, tapi justru menyerang dirinya sendiri. Gitu. Banyak makan, ya akan banyak muncul penyakit. Bahkan kalau hari-hari ini ya yang kemarin lagi ramai di TikTok itu banyak anak kecil yang kena gagal ginjal, gitu ya. Bahkan anak-anak atau remaja, bahkan orang dewasa di usia produktif itu sudah kena gagal ginjal. Nah, kemarin saya lihat ada yang dia bekerja luar biasa sebagai manajer, tapi dia harus cuci darah 1 minggu 2 kali, gitu ya. Dan itu nggak ketahuan, langsung tahu-tahu harus cuci darah 2 kali. Gitu. Nah itu kenapa? Karena banyak makan. Sebenarnya banyak makan itu nggak salah ya. Kalau kita flashback orang dulu ya, itu kalau makan itu banyak. Tapi orang dulu itu makan banyak, lalu dia ke kebun nyangkul gitu ya, bersih-bersih rumput, nyambut-nyambutin gitu ya. Kalau sekarang kan rumah udah nggak ada rumputnya, udah dipelur, nggak ada rumput. Jadi habis makan duduk ngopi, nambah ya walaupun udah makan nasi gitu ya, sambil duduk ngopi, dengerin musik. Ntar mau jalan ke Indomaret, panas, pakai motor. Jadi energinya nggak kepake, makan walaupun dengan porsi sedikit. Makannya dikit, kok saya ini ya tetap kena penyakit gitu ya. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang mager, malas gerak ya. Kalau sekarang tuh dibilang generasi rebahan, generasi rebahan gitu ya. Jadi yang apa-apa leye-leye gitu ya, malas-malasan gitu. Nah untuk itu kita perlu menguasai diri kita dalam hal makan supaya apa? Supaya kita dapat sehat, sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk melayani Tuhan gitu ya. Karena kita perlu berhati-hati dengan makanan. Kalau saya lihat kemarin di sosmed juga ya, karena hidup kita tuh biasa udah dikelilingi dengan sosmed. Itu seorang influencer Korea gitu ya. Ini flashback karena waktu itu saya lihat itu prosesi pemakamannya gitu ya. Jadi flashback, ditayangin flashbacknya. Jadi dia tuh pertama kurus. Ini cuma dalam tempo waktu beberapa bulan ini influencer ini. Jadi dia pertama kurus,
Tapi karena dia sebagai influencer atau konten kreator makanan, kalau sekarang kan nyebutnya konten kreator makanan, jadi dia makan dalam proses yang porsinya yang banyak gitu ya, makan banyak gitu. Dalam beberapa bulan dia menjadi orang yang besar gitu ya. Nah, tapi dia masih bikin untuk konten kreator yang dia masuk rumah sakit masalah lambung gitu, tapi nggak kapok gitu. Dokter udah bilang kamu nggak boleh makan dalam porsi besar lagi gitu. Tapi namanya istilahnya boleh dibilang sudah menjadi apa sih? Biasanya kan kalau membuat konten itu kan banyak motivasi, salah satunya bisa uang, bisa juga supaya diperhatikan orang, bisa dilihat gitu kan, bisa terkenal gitu. Nah, dia memaksakan diri dengan makan lagi dengan porsi yang besar, akhirnya dia masuk rumah sakit dan nggak bisa ketolong dan akhirnya meninggal. Jadi betapa makanan ini bisa merusak diri kita sendiri kalau kita tidak menguasai mulut kita. Selanjutnya, berbicara tentang penguasaan diri dalam hal mata. Nah, ini mata ya, bisa berbicara tentang hawa nafsu, banyaknya keinginan itu dari mata ya. Makanya dikatakan tuh dari mata turun ke hati gitu ya, dari mata turun ke perut gitu ya. Jadi dari mata keranjang ya, makanya dikatakan mata keranjang. Mata sel, nah, mata sel masih kurang populer ya, lebih populer mata keranjang. Dari mata bisa membuat iman seseorang jatuh gitu ya. Kalau hari-hari ini tuh pornografi itu udah nggak bisa dibendung lagi gitu ya, ada aja di mana aja gitu ya, bahkan di sosmed gitu ya, tiba-tiba muncul atau mungkin ada orang yang ngirim gitu ya. Nah, kita nggak bisa menahan itu gitu. Kita nggak bisa bilang udah jangan dikirim, padahal di grup gitu kan dengan orang yang begitu banyak dikirimlah sesuatu yang ini. Ketika kita buka aplikasi ya, kita baru lihat buka aplikasi muncullah itu gitu ya, atau kita di YouTube kita padahal mau mencari sesuatu tapi tiba-tiba iklannya sesuatu yang boleh dibilang yang tidak baik gitu, dan kita nggak bisa melarang itu, kita nggak bisa menghentikan itu. Kita nggak bisa jalan di mall terus kita bilang sama cewek yang pakai bajunya kurang bahan, stop, kamu jangan lewat depan saya. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Kita datang ke mall terus ada sale, terus kita bilang sama sale, udah jangan dong, ini saya masukin lagi ke sana. Nggak bisa. Kita nggak bisa membuat situasi di sekeliling kita, membuat kita nggak bisa memandang itu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menguasai diri kita, mata kita yang harus kita kuasai. Mata kan baik, diciptakan Tuhan memang buat melihat gitu. Tapi bagaimana kita bisa menguasai? Maka kalau di pria sejati ini yang saya dengar, boleh ngelihat tapi cuma 3 detik. Makanya dikatakan 3 second. 1, 2, 3 langsung balik gitu ya. Ya karena memang kita nggak bisa membendung gitu ya orang yang lewat di depan kita gitu ya. Tapi ya kita langsung malingin wajah kita gitu. Di dalam Amsal 6 ayat 25 dikatakan, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Nih ibu-ibu, berarti bulu mata bisa membuat pria-pria tergoda nih ibu. Luar biasa ya. Ini di Amsal yang bilang. Jadi bagaimana kita menjaga mata kita sedemikian rupa untuk kita tidak terbawa arus. Kita harus bisa menguasai mata kita. Nah, yang luar biasa nih kalau kita lihat ya di dalam Alkitab bagaimana tokoh-tokoh Alkitab banyak yang jatuh karena mata. Tokoh di Alkitab itu tokoh-tokohnya nggak selalu diceritakan yang baik. Ada hal-hal yang tidak baik tetapi tetap diceritakan. Tapi itu buat kita belajar untuk kita tidak melakukan hal yang sama gitu ya, dengan pengalaman dari bapak-bapak yang ada di tokoh Alkitab kita gitu ya.
Bukan bapak aja, ada perempuan juga, Hawa, ya. Waktu matanya ngelihat buah, ya waktu diiming-imingin oleh iblis, kan dia ngamatin buahnya, kita bilang diamati buahnya, ya dilihat sangat baik kelihatannya dan memikat hatinya. Akhirnya jatuhlah Hawa di dalam dosa. Demikian juga Daud. Daud kan jatuh di dalam dosa apa? Waktu dia santai di atas istananya, di sotoh rumah, sotoh istana gitu ya. Dia ngeliat Betsheba lagi mandi, gak bisa menguasai dirinya, akhirnya jatuh di dalam dosa. Simpson karena matanya melihat gadis Filistin, dia nilai yang cantik gitu ya. Padahal apa iya di Israel gak ada wanita yang cantik? Padahal Alkitab katakan Sarah itu sampai masa tuanya masih cantik ya. Ketika perjalanan Abraham dan Sarah ketemu dengan Firaun, waktu ngelihat Sarah, dikirakan dia bilang kan adiknya kan. Padahal itu kan istrinya. Kenapa? Karena Sarah cantik. Padahal saat itu udah usia gitu. Jadi Samson jatuh karena mengingini wanita yang boleh dikatakan di luar iman ya. Makanya anak muda, carilah pasangan yang seiman ya. Supaya kita memang sama-sama di tracknya gitu ya. Nah, demikian juga Salomo jatuh karena mata. Tapi yang menarik, kita lihat di Ayub 31 ayat 1. Ayub 31 ayat 1 dikatakan demikian. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Luar biasa ya. Ayub menetapkan syarat bagi matanya. Dia menguasai matanya, menguasai dirinya dalam hal mata, menetapkan syarat. Bagaimana dengan kita? Bapak-bapak menetapkan syarat nggak bagi matanya? Supaya nggak ngelirik-ngelirik gitu ya. Demikian juga ibu-ibu menetapkan syarat nggak buat ngelihat yang sil-sil. Mungkin ngelihat boleh lah sepintas lalu gitu. Tapi kalau kita melihat ya kayak ibu ya, kayak saya lah, kalau kita ngelihat sampai di mall sale, kayaknya penasaran sale-nya berapa sih? Bahkan di situ ditulis up 70%. Waduh, rasanya udah ya. Kapan lagi nih gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa itulah waktunya kita membeli. Padahal nanti bulan depan ada sale lagi. Bulan depan ada sale lagi. Padahal tujuannya ke mall mau ngapain tadinya? Cuma mau beli odol, cuma mau beli beras, cuma mau beli sayur, cuma mau beli apa? Biasanya kan kalau ke mall gitu kan, sambil ke mall, sambil jalan, sambil belanja gitu kan. Beli nugget lah gitu kan, biasanya kan itu di mall. Tapi karena sambil lewat, sambil melihat, dan akhirnya megang-megang, nah itu tanda-tandanya ya. Jadi matanya udah kejiret. Selanjutnya penguasaan diri dalam hal lidah. Kalau tadi mulut berbicara makanan, dan sekarang lidah berbicara tentang ucapan atau perkataan. Menurut survei, ya wanita itu berbicara lebih dari 20.000 kata, dan pria itu 7.000 kata. Ya, perbedaan yang jauh. Tapi jangan salah, orang yang bicara sedikit belum tentu bisa menguasai dirinya. Kenapa? Kata-katanya bisa nyelekit, bisa membuat orang sakit hati. Itu yang disebut kekerasan verbal gitu ya. Teman saya dia bilang begini ya, suami saya tuh pendiam, enggak banyak ngomong, enggak pernah marahin saya. Tapi pernah satu ketika katanya dia ngomong, boleh dibilang langsung nancep, langsung nguyek-nguyek. Kalau orang bilang tuh nancep, tapi nguyek-nguyek tuh muter-muter gitu, bukan cuma nancep doang. Itu hati rasanya gitu ya. Ngomong cuma satu kata, tapi membuat saya terluka begitu dalam, bahkan sampai 10 tahun lebih. Satu kata,
tapi nyelekitnya sampai dibawa bertahun-tahun. Dan kalau berantem diulang lagi, sampai suaminya bilang juga, saya tuh udah lupain gitu, saya udah lupa kapan saya ngomongnya, tapi istri saya nih masih ngoceh aja dengan kata-kata yang itu, kata-kata yang waktu dia ngomong dengan nyelekit gitu. Di Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan di dalam Amsal dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita harus belajar mengendalikan mulut kita, ya. Tuhan ciptain telinganya 2, berarti banyak dengar. Matanya 2, tapi mulutnya 1. Mulut 1 aja banyak ngomongnya ya, apalagi mulutnya dikasih Tuhan 2. Wow, pasti dunia berisik banget gitu ya. Di Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Kita lihat menguasai mulut itu harus penting sekali. Kenapa? Bangsa Israel nggak bisa masuk tanah Kanaan. Generasi yang pertama Musa dan kawan-kawan itu, ya, generasi Yosua, orang tuanya nggak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut, mulutnya marah sama Tuhan, mengucapkan kata-kata. Padahal mereka sudah lihat begitu banyak mujizat ketika dikejar oleh bangsa Israel, bangsa Mesir, yang mereka lihat mujizat yang besar. Udah dikasih makan mana, masih bersungut-sungut supaya dapat makanan apa? Daging, pengen lebih lagi. Bagaimana dengan mulut kita? Bisa nggak kita bersyukur dengan keadaan yang saat ini yang sudah Tuhan kasih? Kadang-kadang kan kita masih pengen lebih lagi, lihat orang lain pengen, Tuhan kapan ya aku kayak dia, kapan ya Tuhan aku kayak dia, bisa kesini gitu, bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C gitu ya, pengen semuanya dipengen. Nah, mulut kita harus kita jaga, untuk mulut kita memperkatakan syukur kepada Allah, mulut kita mengucapkan kata-kata berkat, mulut kita memperkatakan kata-kata yang membangun. Selanjutnya penguasaan diri dalam hal emosi, ya, reaksi kita, ya, perasaan yang meluap gitu ya, emosi yang sudah tersalurkan. Kayak kalau kita lihat dispenser itu ada air panas, ada air dingin. Kayaknya waktunya ya kelamaan deh. Ada air panas, ada air dingin. Waktu kita pegang air dingin, mungkin tangan kita nggak kenapa-napa. Tapi coba kalau kita lihat, kita sentuh yang panas, yang nggak sengaja, langsung kita balik, gitu ya. Maka itulah emosi kita meledak-ledak apa enggak, gitu. Makanya suka dikatakan sumbu panjang. Dia mau sumbu pendek, cepat marah. Dia mau sumbu panjang, gitu ya. Emosi yang meledak-ledak. Dan maka kita harus menjaga emosi kita. Selanjutnya penguasaan diri dalam hal pikiran dan perasaan kita, ya. Pikiran dan perasaan kita ini bisa menyesatkan. Kenapa? Karena kita bisa berargumen, gitu ya. Kita bisa memikirkan hal-hal yang menebak-nebak, gitu. Kok dia pas ngelihat saya seperti ini ya, pikirannya langsung main. Oh kayaknya kemarin begini. Oh kayaknya waktu itu gara-gara waktu itu deh begini. Jadi pikirannya main, menjadi pikiran yang negatif, gitu ya. Perasaannya jadi negatif, gitu ya. Nah kita harus bisa mengelola itu, gitu. Padahal mungkin nggak ada sangkut pautnya. Kayak mungkin kita, kok dia menatap saya seperti itu ya. Kita nggak tahu latar belakangnya, apa mungkin dia matanya lagi kelilipan gitu ya, atau mungkin dia pas habis nangis gitu ya, matanya jadi kayak agak sempet, jadi pas melihat kita pandangannya rasanya berbeda seperti hari-hari yang lain gitu. Nah, kita yang harus menguasai diri kita di dalam pikiran kita, di mana kita harus menawan segala pikiran kita kepada pikiran dan perasaannya Kristus. Dengan apa? Dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pikiran dan perasaan kita harus kita jaga, harus kita kuasai.
Lalu bagaimana agar kita dapat menguasai diri kita sedemikian rupa? Dikatakan menguasai diri kita sedemikian rupa supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus memiliki role model ya. Coba kalau kita punya fans gitu ya, anak-anak muda ya, kalau kita sih zaman dulu itu zamannya break dance ya, ketika saya SMP, ketika kita punya role model, kita pengen seperti dia gitu ya. Dimana kita juga pakai baju yang sama, kita rambutnya di kalau zaman dulu tuh rada dijabrik-jabrikin ya, dipakai itu, baru pakai kalau zaman sekarang mungkin berbeda ya, pakai tali di kepala gitu ya. Kita punya role model. Namun role model kita ini iman kita kepada Yesus Kristus, di mana Dia yang adalah Tuhan, Dia sudah menang di dalam penguasaan dirinya. Di mana kita lihat ya, Tuhan Yesus begitu menguasai dirinya sedemikian rupa. Bagaimana ketika Dia ditangkap ya, waktu ketika Dia dicium oleh Yudas, Dia kan udah tahu sebagai Tuhan, Dia udah tahu siapa yang akan mengkhianati Dia. Dia sudah tahu bagaimana Dia akan memasuki masa-masa sengsara. Tapi Tuhan Yesus bisa menguasai dirinya. Bahkan ketika dicium oleh Yudas, Tuhan Yesus tetap tenang. Tuhan Yesus cuma bilang, dengan inikah engkau mengkhianati aku gitu ya. Ketika Dia dihina di atas kayu salib, engkau anak Allah, turun dong gitu ya. Bahkan ketika melihat bajunya diundi gitu ya, itu kan hal yang menyakitkan. Coba kalau kita yang di depan mata kita dibegitukan, bagaimana menyakitkan hati kita. Mungkin kita bisa tidak menguasai diri kita. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu. Maka di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Role model kita ya Tuhan Yesus. Selanjutnya kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang memiliki kuasa, yang mengajarkan kita, menuntun kita, menghibur kita ya, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Roh Kudus itu memberikan kuasa. Kalau dalam Kisah Rasul, kamu akan menerima kuasa supaya apa? Kita bisa menjadi take over itu tadi. Kita bisa merebut diri kita untuk kita menjadi anak-anak Allah, mengendalikan pikiran. Tapi tidak cukup sampai itu. Kita harus berdoa, mohon, minta sama Tuhan supaya kita diberikan kemampuan. Minta sama Tuhan. Dan selanjutnya, agar kita dapat menguasai diri kita, berarti kita harus ambil keputusan untuk mengendalikan diri kita. Dimana di situ berarti kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Enggak mudah ya, pikul salib ya, berat pastinya, karena Tuhan Yesus sudah melalui itu gitu. Mengambil keputusan, kita harus peka dengan suara Tuhan. Kita harus mau menerima Roh Kudus, bekerja sama supaya kita diarahkan. Ambil keputusan harus benar dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus menguasai diri kita supaya kita benar-benar dapat menjadi orang yang merebut kota. Kita men-take over diri kita sendiri untuk kita benar-benar menjadi anak Allah. Dan sebagai ayat penutup, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut